Kita masih membahas seputar memperkuat produktivitas perekonomian Indonesia, sektor formal dan informal, dan masih bersama Bapak Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi, Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, dan juga Ibu Lely Permatasari, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ya, saya mau melanjutkan tadi, menarik. Ini baru saja di launching ya, belum lama ini gitu ya. Sebenarnya apa fungsi dan urgensinya itu di launching dan dijalankan dalam waktu ini? Urgensinya tentu kita ingin supaya investasi ke Indonesia itu Indonesia menjadi daya tarik untuk investasi kita. Kita tahu investasi itu adalah multiplier efeknya sangat besar terhadap perekonomian. Kita tahu prosedur perizinan di kita panjang dan berbelit-belit, ya. Bahkan ada salah satu perusahaan ketika kita tanya, ya, dia itu katanya udah 5 tahun mengurus satu perizinan belum selesai-selesai gitu. Ini tadinya latar belakangnya, ini juga karena arahannya Pak Presiden ingin supaya proses perizinan itu berjalan cepat, nggak lambat. Karena kan orang menginvestasikannya itu ketika lama, uangnya tuh kan terlalu costly lama, bagi mereka kan. Tapi Pak, kalau kita lihat di daerah bagaimana? Karena ini kan otomatis ini di pusat, nanti daerah enggak, ini nanti semua Bu Api ya. Termasuk maka daerah, itu saya jelaskan. Jadi semua nanti PTSP di daerah, ini kan prosesnya bertahap ya. Kalau masa transisi ada kekurangan, ya itu wajar menurut saya. Ini prosesnya karena radikalisme ini, bukan sekedar kayak biasa. Jadi modelnya nanti gini, Bu Api kalau mau misalkan perizinan, pergi aja langsung ke namanya OSS ya, ke OSS masuk website, nanti Ibu registrasi di sana, ya. Jadi bisa mandiri mengupload semua data-data ada. Nah, sebenarnya nanti prosesnya itu nanti kalau dia tidak punya RDTR itu nanti 4 kelompok perizinan aja yang tinggal, 4 kelompok ya gitu. Kemudian kalau udah ada RDTR-nya, dia hanya 3 kelompok perizinan yang ada. Jadi dia langsung mengupload, mengajukan perizinan. Di sana nanti misalkan lah kayak izin mendirikan bangunan. Itu bukan izin sekarang, hanya standar. Misalkan lah gedung 20 tingkat, pondasinya harus sekian. Dia tinggal tanda tangan aja, komitmen aja. Jadi artinya OSS ini akan membantu mempermudah sangat membantu investasi. sekali. Nah, Bu Lely, saya mau tanya, kalau kita bicara tentang produktivitas itu ada beberapa faktor sebenarnya ya. Pertama, kalau kita lihat ada faktor modal, infrastruktur, kemudian ada manusia, kemudian juga ada di sini bicara tentang pendidikan, itu ada hubungan dengan manusia, dan SDA-nya sendiri plus teknologi dan inovasi. Jadi sebenarnya faktornya banyak kalau kita lihat. Nah, kalau kita tadi bicara tentang vokasional, di sini kita juga belum melihat risteknya, teknologi dan inovasinya. Nah, itu fungsi mana yang mesti mengembangkan ini selain tadi kalau kita bicara tentang skill itu kan bicara tentang vokasi, tapi inovasi dan teknologi ini kalau tidak dikembangkan nggak mungkin produktivitasnya naik kan gitu. Betul. Gimana? Iya. Nah ini Bu, kalau bicara teknologi, betul. OSS ini sebetulnya adalah pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kemampuan berusaha. Betul. Kemudahan IODB kita kan ingin dinaikkan rankingnya begitu ya, dari 92 ya Pak ya, target 70, ke 72. Udah. Ya, 72 sudah. Nah, artinya sebetulnya ini sebuah realisasi kebijakan pemerintah yang melihat bagaimana memperkuat perekonomian dan produktivitas ini dengan pendekatan IT. Tapi memang ada, tadi kan saya baru bicara 2 faktor ya Bu. Yang ketiga itu sebenarnya yang kita bilang kita disrupsi hari ini, disruption hari ini itu ada 2 hal yang kita bisa lihat kembali ke konteks SDM-nya. Bagaimana IT itu kemudian sekarang bisa dalam satu sisi membantu, sisi lain mengancam secara tidak langsung apabila kita nggak siap mengantisipasi. Untuk katakanlah kalau kita bicara plusnya begitu ya, bagaimana untuk IT ini mendorong anak-anak muda kita itu masuk ke wilayah-wilayah pekerjaan yang membutuhkan skill yang jauh lebih baik. Tetapi hari ini masih dimasuki orang lain, coding misalnya. Hari ini kan lebih banyak SDM dari katakanlah India gitu ya yang bekerja di kita coding. Padahal ini anak-anak muda kita kan nggak kalah cerdas gitu. Nah jadi ini sebuah peluang. Tapi sisi lain ada yang juga mungkin tidak tergantikan, SDM yang tidak tergantikan dengan IT misalnya medis.
tenaga perawat. Betul. Ya, kita nggak bisa membayangkan gitu kan, hilang, perawat ada oleh yang robot udah hilang gitu. gitu ya. Iya, betul. Jadi cuman caranya mungkin beda. Betul. Kalau dulu harus ke dokter, sekarang ada klik dokter. Jadi ya, misalnya dokternya itu yang datang konsultasinya. misalnya gitu. Tapi ketika kita sakit merawat, apa Betul. ya kita serahkan kepada robot gitu ya, Betul. kepada komputer kan enggak gitu. Jadi ada yang memang SDM yang bisa tergantikan dengan IT, ada yang tidak. Tapi ada juga yang kemudian sekarang mungkin ini diperbankan, fintech. Betul. Bagaimana fintech ini kalau kita nggak siap? Iya, betul. Di OJK udah ada 500 ya fintech asing. 235 ya. Kira 500 lebih. Ya, itu fintech asing yang sudah siap. Dan itu kalau nggak kita antisipasi mengancam kemudian industri-industri atau usaha-usaha kecil di kita. Iya. Jadi IT ini memang sama seperti pisau, tergantung kita mau pakai gitu ya, dan kesiapan kita menguasainya. Kalau enggak, ya Anda yang dikuasai atau Anda yang dibikin Nah, inovasi yang saya lihat bahwa sekarang ini kan banyak sekali inovasi-inovasi. Nah, seringkali ada beberapa regulasi yang tertinggal dengan pelaku yang lebih maju gini Pak. Jadi ini dilematis ya. Ada yang inovasinya kecepatan sehingga regulasinya belum mendukung. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa departemen ada yang cepat akomodatif Pak. Tapi ada yang kadang-kadang lambat, bahkan kadang-kadang menimbulkan masalah buat orang yang sudah investasi gitu. Misalnya di daerah kalau kita lihat Gojol itu Gojek online misalnya gitu kan. Ada yang masih mereka menolak. Padahal kan ini kebutuhan masyarakat kan. Nah, itu artinya bahwa masih ada pemerintah daerah yang tidak mengikuti regulasi, padahal ini inovasi yang sebenarnya akan berkembang terus gitu. Nah, itu dulu kalau tidak salah ada aturan bahwa regulasi-regulasi yang tidak kooperatif itu akan akan dikurangi oleh pemerintah. Ini seperti apa nih Pak kalau kayak gini? Ya, memang arah kita ke sana, mungkin prosesnya bertahap kali ya. Seperti misalkan lah yang tadi saya cerita, OSS itu kan sebenarnya bayangkan itu memotong berapa mata rantai meja itu kan. Orang nggak ketemu face to face itu kan sumber nepotisme biasanya kan. Maka itu kita lakukan. Maka itu kita memang lagi menata, memang bertahap, kita nggak bisa menyadarkan mereka dulu ya, menyadarkan mereka mengenai manfaat daripada suatu teknologi kayak gitu. Jadi itu memang harus kita arahkan ke sana. Kebijakan apalagi dengan industri 4.0 digital ekonomi ini, ya mau nggak mau supaya kita bisa kompetitif menjadi negara maju, ya kita harus bisa berubah kayak gitu. Maka itu seperti tadi misalkan teknologi, saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa IT itu disruption katanya digital ekonomi. Saya kasih contoh. Dulu orang khawatir ya, itu kekhawatiran orang yang memang nggak siap saja seperti itu. Saya contohkan di Jawa Tengah, orang sederhana ini. Dia tahu nggak dia kerjanya, dia tadi salah satunya ada itu yang mengupload data penjualan itu. Tadi seorang pembantu dia katanya di Jakarta. Kerjanya di Jawa Tengah itu, kerjanya itu tiap hari. Kadang di ruangan dikasih sama itunya, atau di rumahnya dia. Cuman di rumah katanya bosan, ketemu sama teman-temannya ngupload data. Jadi ini dalam arti orang tuh harus berubah. Betul, paling tidak ya, perilakunya, gitu. Kemudian harus mengarah pada sekarang ini teknologi bukan hanya pada ini anak-anak muda ya. Betul. Nah, saya terbaca kemarin ini, di Jepang itu ternyata bagaimana mengatasi perkembangan yang signifikan, itu ternyata ngasih pemimpin-pemimpin itu anak-anak muda, gitu, anak-anak muda supaya kecepatan dalam berubah itu juga mengikuti gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat hal ini juga apakah kita juga harus meniru gitu kayak gini ya, karena kan Malaysia udah mulai sekarang ya kan, beberapa menteri sudah anak-anak muda misalnya. Nah, ini kan ada tren di mana juga akan ada perubahan dalam orang dan policy gitu. Tapi kita harus break dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Tunggu sampai kami kembali di Economic Lounge with ISE.